Halo, selamat sore. Hari ini saya bersama 3 pasukan. Ketika melakukan pekerjaan mereka membantu. Hari ini kami mau membuat pupuk organik cair POC berbahan dasar buah maja. Dan ini kebetulan sekali itu ada jatuh di bawah yang nanti kami bawa. Tapi ini pohonnya buah maja atau nama boko. Biasa dari dulu itu kebiasaan kalau dipakai untuk orang tua mereka itu ketika mau ke kebun atau mau ke ladang, mau ke sawah, biasanya mereka tempat atau media untuk mengisi air. Nah, hari ini kami mau melakukan aplikasi untuk membuat pupuk organik cair berbahan dasar buah maja ini atau boko ini. Ya, kita lanjutkan. Tadi setelah kita petik buah maja ini atau boko ini, ada 2 buah. Perlu saya jelaskan bahwa buah maja ini sebetulnya dia mengandung 4 manfaat. Yang pertama itu dia mengandung unsur nitrogen, tertinggi nitrogen untuk merangsang pertumbuhan daun atau pertumbuhan vegetatif tanaman. Dan yang kedua itu dia mengandung CPT atau zat pertumbuhan tanaman untuk merangsang, sekali lagi untuk merangsang ketika misalnya mau menanam, itu dia merangsang percepatan pertumbuhan tanaman. Yang berikutnya itu bisa dijadikan sebagai molase atau mikroorganisme lokal karena dia mengandung banyak mikroorganisme lokal yang sangat tinggi. Yang berikutnya itu yang keempat itu dia bisa dijadikan semacam pestisida nabati. Buah maja ini kita mulai belah. Sebelum itu kita mulai memperkenalkan bahan-bahan apa saja yang kita pakai. Di sini ini ada air cucian beras. Bahan utamanya ini ada di sini. Buah maja, air cucian beras, ada molase berupa gula merah, ada air 5 liter, dan ini bahan untuk nanti kita tampung. Setelah itu kita isi kembali untuk ke jerigen ini. Ada ini M4 sebagai perangsang untuk terjadinya proses fermentasi. Kita mulai belah. Saya pakai parang. Ya, ini sangat matang. Dia hitam-hitam. Ini kita pakai ini. Ini yang satu lagi belah. Oh, ini yang rupanya dia masih putih-putih, tapi ini juga sudah tua ini. Ya, ini agak keras. Kita pakai sendok untuk mencedoknya, mencungkilnya. Ini kebutuhannya sekitar 10 liter atau sekitar 8 liter lah kebutuhannya. Karena air cucian beras ini kami pakai sekitar 3 liter. Ini sangat keras. Ya. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa boko ini biasa kami kecil itu
Sekarang sudah tidak dipakai lagi. Kearifan lokal yang itu digunakan oleh orang tua, itu mereka biasanya melubangi ini, mereka ambil isinya lalu dibuang. Mereka pakai untuk media, untuk isi air minum. Dan ketika isi air minum itu rasanya sangat dingin, hawanya sangat dingin, tersimpan itu dingin sekali. Dan itu biasanya dibawa ke kebun, dibawa ke pondok. Dan kebetulan ini tumbuhnya di belakang rumah. Jadi kami ambil sebagai untuk pembuatan pupuk, karena yang saya baca referensinya bahwa ini ternyata sangat ampuh untuk pembuatan pupuk organik cair. Terlebih juga dia bisa bermanfaat untuk semacam pestisida nabati untuk menghambat pertumbuhan, baik itu pertumbuhan jamur maupun pertumbuhan gulma. Ini kita ramas dia supaya sebentar itu kalau kita isi di jerigen dia jangan tersumbat. Ini sudah halus. Ya, cukup. Ini kita isi air cucian berasnya. Kenapa air cucian beras? Karena air cucian beras itu juga semacam dia mengandung bakteri mikroorganisme lokal yang mempercepat proses fermentasinya. Maka kami pakai ini air sumur. Sekali lagi, kenapa air sumur? Ini kebetulan kami ambil di mata air. Ini supaya ketika kita pakai air leding itu kan ada zat kapurit yang jika dipakai dia akan membunuh atau mematikan mikroorganisme lokal yang membantu proses percepatan fermentasinya. Maka kami pakai air sumur. Ini ada gula air sekitar 2, kalau ini kami pakai biasa 2 lempeng. Ini. Dan yang berikutnya itu ini M4 kita isi 4 bagian, 1 2 3 4, dan ketutup. Kita ini ada buih-buih putih nih, buih putih yang kita pakai untuk membantu pertumbuhan daun untuk tanaman sayur misalnya, atau padi, ataukah misalnya untuk tanaman bunga yang lebih memprioritaskan perkembangan daun. Selesai kita isi. Ya, pas ini sangat penuh. Ini untuk 2 jerigen 10 liter karena 2 buah.
baunya sangat menyengat. Nah, ini penuh, kita sudah isi penuh, dan selama proses fermentasi ini kurang lebih nanti pada kesempatan untuk kita mau pakai itu kurang lebih selama 14 hari atau sekitar 2 minggu, dan diharapkan supaya ketika proses penyimpanan itu diharapkan untuk nanti disimpan dengan tidak terpapar pada sinar matahari secara langsung, dan diusahakan untuk setiap 2 hari, 1 hari atau 2 hari, paling lambat 2 hari itu dibuka supaya nanti membuang gasnya, karena ini gasnya sangat tinggi hingga proses fermentasinya berjalan secara maksimal. Kalau tidak dibuang maka berkemungkinan bisa ada potensi jerigen ini bisa meledak. Itu saja dulu. Selamat sore, salam harmoni dengan alam, salam selaras dengan semesta, sukses untuk kita semua. Terima kasih.